Kamera pengawas Indekos di Jalan Gondangdia Kecil Menteng, Jakarta Pusat merekam aktivitas malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5.20 pagi, penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Video ini merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman Indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu bagaimana situasi terkini dari lokasi tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sudah ada rekan kami, Naura Syafika. Naura, seperti apa situasi di lokasi kejadian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah digelar olah TKP kemarin, Naura? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Untuk TKP dari penemuan jenazah dari diplomat muda di Jalan Gondangdia Kecil, saat ini kami belum menemukan ataupun menerima informasi terbaru, dan dari pihak kepolisian juga masih belum memberikan informasi, dan juga dari tadi kami sampai di lokasi belum ada anggota kepolisian yang datang ke sini untuk baik mengumpulkan barang bukti ataupun melakukan olah TKP kembali. Namun jika kita melakukan penelusuran lebih dalam lagi di TKP penemuan jenazah, bisa dilihat di sini untuk Indekos ini sangat amat memiliki penjagaan yang ketat. Dapat dilihat dari CCTV yang tidak hanya berjumlah satu namun lebih dari satu, yaitu jika di sini di sisi sebelah kiri dari bangunan total ada 4 CCTV, di mana untuk CCTV ini aktif untuk menjaga dari Indekos ini. Dan juga jika kita lihat dari CCTV-nya ini memang untuk arahnya berbeda-beda, Arlista dan juga pemirsa. Ada yang mengarah ke dalam Indekos, ada juga yang mengarah ke halaman parkir. Dan jika kita lihat lagi bahwa untuk CCTV ini bawahnya ini adalah area kos-kosan juga atau dari kamar. Namun memang untuk penjagaannya berbeda dengan pintu yang di sisi sebelah kanan dari bangunan. Jika kita lihat untuk penjagaannya ini hanya menggunakan gembok saja, tidak menggunakan smart lock yang berbeda dari sisi sebelah kanan dari bangunan. Dan sekarang kita akan lanjut untuk melihat dari sisi bangunan yang di sebelah kanan, di mana ini merupakan akses dari korban atau dari ADP untuk menuju ke kamar kos-kosannya. Dan ini adalah aksesnya yang memang berbeda dengan pintu sebelah sana. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini menggunakan smart lock key, di mana untuk menggunakan atau mengakses pintu ini harus menggunakan kartu yang hanya dimiliki oleh setiap penghuni dari Indekos ini. Dan juga di sini tersedia ada bel, sehingga memang jika kita paksa masuk ini tidak bisa karena memang harus menggunakan akses yang khusus. Dan tidak hanya dari akses saja yang menjadi penjagaan yang sangat ketat di Indekos ini, kita bisa lihat di sini juga ada CCTV satu lagi, Arlista dan juga pemirsa, di mana CCTV ini mengarah ke area kos-kosan, kamar kos yang bertepatan dengan penemuan dari jenazah ADP yang bisa kita lihat di kamar 105. Di kamar itu ada masih garis lintas polisi, di mana memang untuk setiap orang asing ini dilarang untuk masuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga ini bisa kita lihat untuk kos-kosannya masih terlihat rapi, tidak ada sampah yang berserakan karena memang kemarin sempat dilakukan olah TKP. Kemudian juga dari informasi yang baru kami dapatkan ada CCTV yang baru saja dirilis, bahwa memang dari CCTV tersebut terlihat ada diduga penjaga kos yang mondar-mandir
di depan tepat kamar kos dari ditemukannya ADP. Dan juga untuk mengetahui Arlisa dan pemirsa, seperti apa sih untuk keseharian dari korban selama berada di kos-kosan ini, saya sudah bersama dengan Mas Andi. Mas Andi ini merupakan penjaga dari toko yang lokasinya tepat berada di kos-kosan ini. Selamat sore Mas Andi. Ya, sore. Mas Andi, boleh diceritakan mungkin seberapa kenal Mas Andi dengan ADP? Saya manggilnya Om Daru, sama Om Daru udah lumayan lama kenal sih. Tapi ngobrolnya itu cuman sebatas kayak sapa-sapa doang. Terus kebetulan dia juga customer saya. Terus ngobrolnya tentang ya alat-alat yang di toko saya itu aja. Sama terakhir ngobrol panjang tuh waktu dia mudik kena macet, itu ngobrol panjang. Terus setelahnya enggak, cuman saya lihat dia lewat, terus dia lagi bersihin mobilnya, nyapa, udah gitu doang sih. Kalau dari Mas Andi sendiri menilai Om Daru tadi ya, akrabnya, seperti apa sih, sosok yang seperti apa? Dia sosok yang pendiam sekali, jadi kalau dia nggak kenal pasti dia pasti diem banget. Kalau nggak ditanya dia pun nggak ngobrol. Terus dia perfeksionis, dia tuh bersihan banget orangnya. Setiap mau berangkat, mau pulang kerja pasti dia bersih-bersih mobilnya dulu. Kalau habis pulang kerja dia habis bersihin mobil, dia pasti buang sampah dulu gitu sih. Saya kenalnya dia perfeksionis banget orangnya. Oke. Kalau misalnya seperti jam-jam sekarang nih Mas Andi, di sore hari ini biasanya almarhum itu kesehariannya seperti apa sih? Nah, biasanya jam segini ini saya lagi nongkrong di sini di depan toko, dia lagi bersihin mobilnya di depan. Nah, itu sambil saya ngobrol-ngobrol sama dia. Cuman sebatas kayak hobinya doang, nggak pernah soal pribadi. Dia tertutup sekali. Mas Andi, apa Mas Andi pernah melihat ada mungkin rekan atau dari almarhum bertemu dengan kerabat di sekitar kos-kosan ini? Nggak pernah. Dia setiap pulang atau dia lagi libur, dia nggak pernah bawa ajak temen atau siapapun. Dia paling keluar juga cuma bawa laundryan, pakai sepeda ke laundry sebelah gitu doang sih. Nggak pernah lihat ada temen masuk ke sini. Kalau untuk di toko sendiri Mas Andi, ini toko tutupnya jam berapa sih? Jam 10 malam, bukanya jam 10 pagi. Oke. Apakah di dalam toko ini ada CCTV juga? Ada, semuanya komplit. Dan kemarin kebetulan ada dari CCTV kita juga udah dibawa sama ke pihak kepolisian buat bukti. Itu udah diambil sama mereka, udah di tangan mereka sih. Kalau dari penjaga toko lainnya, mungkin dari kerabatnya Mas Andi, ada juga nggak yang dekat dan kenal dengan sosok Arya Daru ini? Kebetulan yang rekan saya itu belum lama jaga di sini, yang paling lama tuh saya. Jadi dia nggak terlalu kenal sih, cuman saya hello doang kadang sama dia. Itu juga karena dia sering di depan sambil bersihin mobil itu. Kalau gitu Mas Andi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali. Yang seperti yang kita ketahui, seperti yang penuturan dari penjaga toko yang tepat berada lokasinya dari depan dan di area kos-kosan ini, memang untuk Arya Daru atau almarhum ini memang sosok yang pendiam namun perfeksionis, di mana memang beberapa informasi yang tadi kami dapatkan bahwa mereka tidak pernah ada obrolan yang kerana pribadi, hanya sebatas sapa-sapaan saja. Kemudian juga tadi kita dapatkan informasi bahwa memang untuk Arya Daru ini sosok yang sangat perfeksionis. Sementara itu, Arlista dari Indekos. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Naura, dan selamat kembali bertugas Naura. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diselidiki secara mendalam. Kapolri meminta kasus ini diungkap hingga tuntas. Ya, tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap, karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat.